Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aga Karya Bapak Pemirsa. Seputar News Sulsel kembali hadir menyapa Anda dan beragam informasi juga telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Balita tewas dibunuh orang tuanya ditemukan di saluran irigasi. Dua pelajar SMA di Kabupaten Baru tewas tenggelam di Sungai Rumpian. Tiga kilogram ganja dan 2 pengedar berhasil diringkus polisi. Pemirsa, selain cuplikan 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar News Sulsel selengkapnya. Pemirsa, misteri tewasnya balita yang ditemukan di saluran irigasi persawahan oleh warga kini terungkap. Balita berjenis kelamin perempuan ini diduga tewas karena dibunuh oleh kedua orang tuanya dan jasadnya dibuang di saluran irigasi. Polisi telah menangkap kedua orang tua balita yang tega membunuh anaknya. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa bersama unit Reskrim Polsek Barombong langsung mengamankan seorang balita yang jasadnya ditemukan di saluran irigasi persawahan pada Jumat lalu di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. DS 45 tahun yang merupakan ayah kandung dari balita diamankan setelah polisi yang melakukan visum pada jasad balita di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar menemukan banyak kejanggalan, termasuk ditemukan adanya luka bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh balita. Selain menangkap ayah balita, polisi juga telah mengamankan HS 27 tahun, ibu balita yang diduga ikut menghabisi nyawa anak kandungnya untuk menjalani pemeriksaan. Saat diamankan di TKP, orang tua balita mengaku menghabisi nyawa anaknya dengan cara mencekik leher. Setelah memastikan anaknya sudah meninggal, terduga pelaku langsung membawa korban ke semak-semak dan menutupnya dengan terpal. Pelaku bersama istrinya kemudian membawa jasad balita dan membuang di saluran irigasi persawahan. Menurut petugas, orang tua balita dicurigai menghabisi nyawa anaknya karena ditemukan adanya luka bekas tanda kekerasan di tubuh balita. Selain itu, kecurigaan petugas muncul karena saat diperiksa, kedua pasutri saling tunjuk memberikan keterangan yang berbelit-belit. Perlu kami lakukan pendalaman secara intensif terhadap kedua orang tuanya untuk memastikan betul penyebab kematian daripada korban yang ditemukan oleh masyarakat. Sebelumnya, warga Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan jasad balita di saluran irigasi persawahan. Usai dievakuasi petugas, jasad balita tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Hingga kini belum diketahui pasti motif kedua pasutri ini tega membunuh anak balitanya yang masih berusia 1 tahun. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, sehabis sholat bukannya berdoa. Seorang pria justru mencuri uang celengan Masjid Nurul Yakin di Kelurahan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Diketahui pelaku merupakan mantan anggota TNI yang dipecat dan kini diamankan pihak kepolisian. Video CCTV memperlihatkan pelaku yang menggunakan motor NMAX saat setelah mencuri 2 isi celengan senilai 6 juta rupiah keluar dari Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Rais 38 tahun merupakan anggota pecatan TNI AD tahun 2014. Pelaku melakukan aksinya setelah sholat duhur saat memastikan masjid benar-benar kosong. Setelah mengambil uang dari kotak amal yang berada di mimbar masjid, pelaku memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana dan uang lainnya diselipkan ke dalam baju yang ia kenakan. Selanjutnya, pelaku meninggalkan masjid menggunakan motor Yamaha NMAX menuju kediamannya di Kabupaten Takalar dan singgah di Alfamart untuk menukarkan uang celengan yang pecahan kecil tersebut gunakan uang lembaran 100.000.
Sebelumnya, pelaku ditangkap di kediamannya di Kabupaten Takalar oleh tim Resmob Polres Pangkep dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan. Selain mengamankan pelaku, saat ini polisi juga mengamankan tang, jaket, 2 kotak amal masjid dan uang hasil curian sebagai barang bukti. Dalam kotak amal itu terdapat lagi 2 kotak amal. Nah, ini yang berisi nih ada sekitar 6 jutaan lah, terbagi daripada 2 item, 2 kotak. Kotak ini ada yang bervariasi, ada yang 1 juta, ada yang 5 jutaan isinya. Dan setelah melakukan itu, pelaku langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan keterangan, korban yang saat ini tidak memiliki pekerjaan menggunakan hasil curian tersebut untuk pembayaran cicilan motor. Karena ulahnya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca insiden kebakaran hebat yang menimpa kapal motor Umsini di Pelabuhan Makassar pada Minggu pagi lalu, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 memastikan tidak mengganggu operasional di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kejadian kebakaran yang menimpa KM Umsini yang tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar pada Minggu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah dari Pelabuhan Bau-Bau dan akan melanjutkan pelayarannya ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, membuat panik penumpang. Sebanyak 1.600 penumpang di atas kapal pun diturunkan dan rencananya akan diberangkatkan menggunakan kapal pelni lainnya, yakni KM Dorolonda dan KM Labobar. Menyikapi insiden tersebut, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 memastikan insiden kebakaran tersebut tidak mengganggu operasional di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini ditegaskan Abdul Aziz selaku Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4. Setelah pihak Pelindo turut serta membantu penanganan atas insiden kebakaran menggunakan kapal takbut untuk penyiraman kapal. Pihaknya juga memastikan kesiapan ruang tunggu di Terminal Penumpang Anging Mamiri yang dapat menampung sebanyak kurang lebih 3.000 orang penumpang. Teman-teman Pelni akan menurunkan perintah Pak Ibu Dirutnya, turunkan seluruh kasus yang ada. Jadi kita akan kira nanti akan digelar. Dan kami sebagai pengelola terminal akan memberi jaminan kebersihan, ketersediaan air bersih, dan secara keseluruhan seluruh tim berkolaborasi full untuk memberikan rasa nyaman itu termasuk suplai kebutuhan minum dan makanan. Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 4 Makassar Iwan Syarifuddin menambahkan bahwa insiden kebakaran KM Umsini yang terjadi tidak mengganggu aktivitas keluar masuk kapal di Pelabuhan Makassar. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih aman-aman saja dengan adanya ini, masih kapal yang lain belum terganggu. Ada keterlambatan Pak dari kapal lain gara-gara kejadian? Kalau konsekuensi ya tapi kita upayakan seminimal mungkin karena ini kan sudah kejadian. Hingga saat ini, sejumlah penumpang yang memilih melanjutkan perjalanan laut menggunakan kapal pelni yang disiapkan memilih tinggal di Terminal Pelabuhan Makassar, menunggu keberangkatan kedatangan kapal pengganti. Sementara itu, bagi penumpang yang membatalkan perjalanan lautnya akan dikembalikan 100% uang tiketnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar SMA tewas tenggelam di Sungai Rumpiai, Desa Kading, Kecamatan Tanitariaja, Kabupaten Baru. Peristiwa ini terjadi saat 6 pelajar SMA mendatangi tempat wisata permandian ini. 2 diantaranya sedang berenang, tiba-tiba air sungai meluap hingga keduanya terseret arus. Inilah detik-detik warga mengevakuasi 2 pelajar SMA yang tenggelam di Sungai Rumpiai, Desa Kading, Kecamatan Tanitariaja, Kabupaten Baru. Awalnya 6 pelajar SMA mendatangi tempat wisata permandian Sungai Rumpiai. 2 diantaranya sedang berenang, tiba-tiba air sungai meluap hingga keduanya terseret arus ke tengah. Beruntung 4 teman korban berhasil dievakuasi warga dengan menggunakan bat hingga ke pinggir sungai. 2 korban bernama Muhammad Idil, seorang laki-laki berusia 16 tahun, dan Nur Fitri, seorang perempuan berusia 16 tahun, dinyatakan meninggal dunia. Jadi 6 orang sebenarnya, 4 yang berenang, 2 duduk di pinggir sungai. Itu warga dari mana, Pak?
Dari Barru semua, dari Kecamatan Barru. Diketahui pelajar SMA ini sedang berekreasi bersama teman-temannya. Sementara lokasi tempat kejadian ini masih sementara penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Barru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menyusul penerapan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 yang mengatur tentang penunjang pelayanan dan perawatan. Seluruh rumah sakit di Sulawesi Selatan dinyatakan siap menerapkan aturan baru ini. Muhammad Isa Iskandar MKS MMH, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulsel. Perpres nomor 59 tahun 2024 yang mengatur bahwa manfaat penunjang pelayanan kesehatan termasuk fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap. Terkait hal ini, seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan dipastikan siap untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dalam aturan tersebut menetapkan bahwa kelas-kelas yang diberlakukan pada BPJS Kesehatan sebelumnya akan diganti dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Namun hingga saat ini belum ditentukan besaran iuran yang dibebankan kepada masyarakat. Tapi kami terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota memastikan kembali apakah 12 indikator itu memang bisa dipenuhi oleh masing-masing fasilitas kesehatan. Tentu kita sama-sama mereview dan kalau toh ada tantangan biasanya selalu kita komunikasikan. Prinsip di kami peserta JKN tidak boleh ada yang terlantar karena kebijakan yang baru. Dan komitmen itu dipegang juga oleh Dinas Kesehatan serta fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Niatannya untuk memperbaiki atas standar layanan kesehatan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Atur atau regulasinya dari BPJS dari Kementerian Kesehatan karena selalu berkolaborasi dan bersinergi. Insyaallah kami siap, misalnya rumah sakit dan puskesmas dan klinik-klinik dan juga fasilitas kesehatan akan selalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan beserta BPJS. Jadi sosialisasinya bagaimana? Iya, sosialisasinya sudah berjalan dan persiapan-persiapannya juga sudah jalan. Insyaallah nanti KRIS ataupun ada aturan-aturan yang baru itu akan kita terus langsung running, dan saya kira persiapan dari teman-teman di fasilitas kesehatan di daerah ya di kabupaten kota itu saya lihat sangat antusias dan sangat bersiap insyaallah. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wanita pekerja kebun di Kabupaten Sidrap ditemukan tewas di mangsa ular. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi bakal calon wali kota Makassar ke Idira Yusuf Ismail untuk maju pada Pilkada 2024. Rekomendasi ini memiliki keputusan mutlak dari Partai Hanura Makassar dan Sulawesi Selatan. Penyerahan surat rekomendasi dilaksanakan Senin sore di kantor DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan. Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi bakal calon wali kota Makassar ke Idira Yusuf Ismail untuk maju ke Pilkada 2024. Ketua DPD Partai Hanura Sulsel, Kolonel Purnawirawan Amsal menjelaskan, jika rekomendasi ini mempunyai keputusan mutlak dari Partai Hanura Makassar dan Sulawesi Selatan. Idira Yusuf Ismail diminta segera mencari koalisi pasangan di Pilwalkot Makassar. Isinya rekomendasinya antara lain satu, Ibu Indira segera cari koalisi tak pertama. Yang kedua Ibu Indira, Ibu Dadi Mamanto. Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Makassar. Ibu Wali Kota Bunda Paut.
segera cari semua itu pasangan tak, koalisi tak, dan di dalam itu ada batas waktu saya kasih Ki. Batasnya sampai tanggal 3 Pak. 3 Juli. 3 Juli sudah harus ada untuk kami tingkatkan lagi memberikan SK kepada Ibu Indira kepada siapa pasangan tak. Tentunya berterima kasih kepada Partai Hanura yang memberi ruang kepada saya untuk maju ke tahun berikutnya. Semoga akhirnya insya Allah Hanura akan mendukung Indira Ismail. Wah, mantap, mantap. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pekerja kebun di Kabupaten Sidrap ditemukan tewas di mangsa seekor ular piton. Korban ditemukan tewas di dalam perut ular usai hilang saat pergi menjual hasil kebunnya. Farida, wanita 50 tahun warga Alaca Limpo, Kabupaten Pinrang, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan setelah ditemukan di dalam perut seekor ular piton di Dusun Tiga Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Sebelumnya, korban dikabarkan hilang saat pergi menjual hasil kebunnya di Dusun Praja, Kabupaten Sidrap pada Kamis pagi kemarin. Tidak kunjung pulang, suami korban lalu mencari keberadaan istrinya. Saat perjalanan, suami korban menemukan seekor ular piton sepanjang 5 meter dengan kondisi perut membesar. Curiga istrinya telah dimangsa ular. Suami korban lantas memanggil warga dan langsung membedah perut ular dan akhirnya menemukan jasad istrinya di dalam perut ular. Usai dievakuasi dari dalam perut ular, korban kemudian dibawa ke rumah kerabatnya di Kabupaten Sidrap untuk selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Ada barang bawaan yang ditinggal di situ ya, ditinggal di situ, tempatnya ditelan itu ya. Ada kakaonya, kemudian ada cabenya dan lain, ada yang bawaannya pokoknya ya. Di sana karena dia lihat begitu, dia sudah curiga, oh ini dimakan ini ditelan ular ya. Sehingga dia turun ke kampung minta pertolongan. Semua laki-laki di sana, bapak-bapak, anak mudanya semua dipanggil naik mencari, membantu mencari ya. Mencari tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi barang bawaan, ditemukan itu ular. Ular, kepala ular katanya dalam keadaan sembunyi, artinya tertutup, cuma badannya yang kelihatan. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Detik-detik warga mengevakuasi ular piton besar yang terjebak di ban motor di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ular ini diketahui terjebak di ban motor milik warga yang terparkir di depan rumah. Awas guys, jangan ditindis begitu tuh sampean ya toh. Beginilah detik-detik warga di Kelurahan Sadan, Kecamatan Sadan, Toraja Utara, mengevakuasi ular piton yang berukuran besar dengan panjang 5 meter. Ular tersebut diketahui terjebak di ban motor milik warga yang terparkir di depan rumah. Warga yang takut jika ular tersebut masuk ke rumah warga, lalu bersama-sama mengevakuasi ular tersebut dengan menggunakan bambu panjang, dikarenakan badan ular tersebut terlilit pada ban dan mesin motor. Tidak membutuhkan waktu lama, warga akhirnya dapat mengevakuasi ular tersebut dan akan melepaskannya ke habitatnya di hutan, agar tidak membahayakan warga dan hewan peliharaan sekitar. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa diduga tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita dengan menggunakan tangan. Tidak hanya itu, sang ibu juga mengancam akan membunuh anak balitanya menggunakan pisau dapur. Aksi IRT ini bahkan direkam hingga video dugaan penganiayaan yang dilakukannya viral di media sosial. Dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan ibu kandung terhadap anak balitanya ini terjadi di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Pelaku yang diduga adalah HA 19 tahun
bahkan mengancam anaknya menggunakan pisau dapur sambil merekam aksinya. Video dugaan kekerasan terhadap anak balita yang diunggah di akun Facebook ini pun tersebar dan viral di media sosial. Petugas Binmas Kecamatan Bontonompo yang mendapatkan informasi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak balitanya langsung mendatangi TKP. Hasil pemeriksaan sementara, HA yang merupakan ibu balita mengaku video yang dibuatnya hanya sekedar konten untuk suaminya, agar suaminya mau memberikan nafkah kepada anaknya. Meski diduga terjadi tindakan kekerasan terhadap anak balita, aparat Polsek Bontonompo dan unit Reskrim Polres Goa hanya memberikan pembinaan kepada HA ibu balita dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menjelaskan bahwasanya saudara Tanti membuat video ini peruntukannya untuk suaminya karena sudah selama 2 minggu mereka ini pisah karena dalam rumah tangganya ada masalah. Dengan adanya video tersebut men-share ke WhatsApp suaminya, tujuannya agar suaminya itu memberi perhatian kepada anaknya yang masih bayi ini untuk diberi nafkah. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Tim Sus Direktorat Narkoba Polda Sulsel berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis ganja antar provinsi. Selain menyita barang bukti 3 kg ganja, polisi juga berhasil menangkap 2 orang pengedar barang haram tersebut. Setelah mendapatkan informasi terkait pengiriman paket ganja melalui salah satu ekspedisi di Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, Tim Sus Narkoba Polda Sulawesi Selatan langsung bergerak cepat mengamankan paket ganja tersebut. Selain menyita paket ganja 3 kg yang dibungkus dengan menggunakan kardus mie instan, polisi juga langsung melakukan pengejaran terhadap pemilik barang haram tersebut ke Provinsi Sulawesi Utara. Dengan di-backup tim Resmob Jatanras Polda Sulawesi Utara, Tim Sus Narkoba Polda Sulsel berhasil menangkap 1 orang pelaku yang berinisial RASF 26 tahun di Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, merupakan seorang kurir. Sementara 1 orang pelaku pemilik narkotika tersebut berinisial I ditangkap di rumahnya di Kota Minahasa Utara. Keduanya pun langsung dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara barang bukti 3 kg ganja disita polisi. Jadi ada 2 orang TSK dan memang diakui barang bukti ganja seberat 3 kilo ini yang memesan adalah mereka. Untuk sementara untuk TSK dan barang bukti sudah kita bawa ke Polda Sulawesi Selatan dan melakukan proses penyelidikan. Kedua pelaku akan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam kita pada salam. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.